Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga wonten dalem menika kita mengucapkan rasa syukur wonten sedaya Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan, nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat wal afiyah, sehingga kita saged nindakaken sedaya aktivitas khususipun wonten dalu menika kita saged nindakaken salat maghrib nglajengaken pengaosan rutin setiap Ahad malam Senin. Mugi ibadah maghrib ingkang sampun katindakaken menika pikantuk ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mugi benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, bismillah kita lanjutkan pembahasan fikih dan juga tadabbur doa salat. Terakhir kemarin isti'adzah ya Pak. Isti'adzah niku berarti apa? Ta'awudz. Terus urutane takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram doa istiftah. Bar doa istiftah ta'awudz. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan ta'awudz. Ta'awudz niku setiap rakaat nggih, setiap rakaat atau cukup di rakaat yang pertama saja. Nah, itu nggih. Terus menurut madhab Hanafi, ta'awudz ini cukup dibaca di rakaat pertama saja. Sedangkan menurut yang lain ya dibaca pada setiap rakaat dengan cara pelan. Dengan cara apa? Pelan. Jadi monggo ya, mau dibaca di rakaat pertama saja boleh, mau dibaca di setiap rakaatnya juga boleh. Menika terkait dengan ta'awudz. Selanjutnya setelah ta'awudz qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nggih. Qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah ini kita bahas dulu cara hukum fikihnya nggih. Berarti hukum fikihnya Fatihah niki termasuk ruknun min arkanis shalah. Al-Fatihah niku termasuk rukun. Ya. Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Berarti yang namanya rukun itu harus ya, yang namanya rukun itu harus dikerjakan. Wajib, tidak boleh ditinggal. Kok ada orang tidak baca qiraah Fatihah dalam sholat, sholatnya tidak sah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak ada sholat niku sholatnya mboten sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, seumpami ada orang sholat mungkin rakaat pertama baca Al-Fatihah, di rakaat kedua Allahu Akbar, langsung mau surat. Enten.
Ternyata terjadi kasus. Lah ini kan masalah ini, Pak. Nah, bagaimana itu kalau lupa tidak baca Al-Fatihah? Ya diingatkan. Senenge wong lupa diingatkan. Sing ingatkan wis wong akeh ning dipangga mawon lanjut. Nggih, di subhanallah mboten mempan. Mboten mempan. Maka nanti ada namanya Al-Fathu alal imam. Malah ganti surat janjane, Pak. Pak Gio. Subhanallah. Mosok maca atin dikirane salah. Subhanallah atin ganti ina anzalna. Di subhanallah meneh ganti surat melih. Nah, akhirnya enten sing nekat. Urung maca Al-Fatihah. Ya sing nekat mau ya batal salate nggih. Lah ning kan akhirnya imame ngertos mengorbankan sholatnya. Ini ada satu jamaah mengorbankan sholatnya. Nah maka kalau terjadi orang lupa tidak baca Al-Fatihah, Allahu Akbar langsung baca surat, selesai rukuk sujud kelingan, loh tadi tidak baca Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan? Tidak sujud sahwi saja. Nek sing jenenge rukun, kalau rukun sholat itu ketinggalan karena lupa atau apa, itu harus didatangkan. Tidak cukup engko tak ganti sujud sahwi, tidak boleh. Kalau yang namanya rukun, seumpami bablas, yang maca surat akhir ayat lah, wasjud waqtarib, sujud, buatan rukuk, buatan i'tidal, bar sujud duduk di antara dua sujud. Lah kok kalian, loh, mau urung rukuk. Loh, urung i'tidal, berarti kan ada dua rukun yang ketinggalan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus kembali berdiri. Kemudian dia rukuk, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, nggih. Terus kalau tadi ada orang, waduh, lali urung mau Al-Fatihah, maka apa yang harus dilakukan? Dia baca Al-Fatihah. Seumpama baca nih pun, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pun wis pertengahan nih atin pun pertengahan, kelingan lah mau durung Fatihah. Maka apa yang harus dilakukan? Balik maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Fatihah itu harus didatangkan. Tidak, wis kadung ning pertengahan lanjut wae engko tak ganti sujud sahwi, ndak bisa. Ngoten nggih, dados Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau yang namanya rukun itu kok seumpama ketinggalan, dia harus mendatangkan rukun tersebut. Baru kemudian karena dia lupa, di akhir nanti sujud sahwi. Mungkin-mungkin saya difahami. Nah, belum paham ditanyakan. Nah, belum tahan ditanyakan. Caranya itu tadi tasbih tadi, subhanallah. Karena tadi kasusnya ya enggak apa-apa. Ada yang belum baca Al-Fatihah itu seumpama Al-Fatihah itu. Ya mudah-mudahan connect itu. Ternyata nek enggak connect pripun? Ya. Nek enggak connect nanti rokaat yang enggak ada Fatihahnya itu dianggap tidak ada. Nah, berarti nambah satu rokaat. Rokaat tadi yang tidak ada Al-Fatihahnya itu dianggap tidak ada seumpami nggih. Ini rokaat pertama pun lancar. Ya. Rokaat kedua nggih, rokaat kedua supen mboten maos Al-Fatihah. Di subhanallah panggah mawon. Nggih. Subhanallah panggah mawon lanjut ngantos salam. Salam ini nanti diingatkan. Pak, tadi di rakaat kedua itu
Oh ya, di rakaat kedua itu belum baca Al-Fatihah. Gitu nggih. Maka rakaat yang tadi ketiga seumpama ini salat maghrib nggih, itu dianggap rakaat yang kedua, berarti ini kemudian nambah satu rakaat. Berarti tinggal nambah satu. Lah imam memastikan, apa bener toh? Mau rakaat loro ora maca Fatihah? Bener. Sepakat niki makmum. Bener. Oh nek ngono, yang rakaat terakhir itu dianggap rakaat kedua, tinggal nambah satu rakaat diniati itu rakaat terakhir. Lah mengke saderenge salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi berarti hanya nambah satu rakaat. Apa boleh? Pada suatu ketika Rasulullah SAW dalam riwayat ada yang mengatakan sholat zuhur atau sholat asar. Beliau itu sholat asar, nggih. Itu di hadis Umdatul Ahkam. Yang di hadis Umdatul Ahkam. Beliau itu sholat asar. Sholat asar 2 rakaat. Ya, sholat asar 2 rakaat. Di bar salam para sahabat iki bingung. Mau ngomong kok nanti khawatir salah. Lah ada satu sahabat namanya Dzulyaden. Ya, Dzulyaden itu julukan mergo tangane dawa. Disebut Dzulyaden. Maka kemudian, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini sholatnya itu dikosor? Ini jenengan iki sholatnya dikosor napa pripun? Enggak kosor. Lah tadi niku sholatnya 2 rakaat. Nah kemudian Rasulullah SAW memastikan, kemudian bertanya kepada jamaah yang lain, apa benar tadi sholatnya 2 rakaat? Jamaah yang lain mengatakan, iya betul. Jenengan mau sholat 2 rakaat. Gempon, tinggal nambah 2 rakaat. Berarti mulai lagi takbiratul ihram melih. Mulai lagi takbiratul ihram, lah mengke saderenge salam, berarti kan namung nambah melengkapi 2 rakaat nggih. Lah nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah, itu karena apa? Ya karena tertinggal. Ya rukunnya ini tertinggal. Maka sama tadi, seumpama tadi habis salam gitu nggih, karena tadi sudah di subhanallah nggih, tetap lanjut terus. Lah nanti setelah salam diingatkan nggih, diingatkan ya, Pak niki mau Pak Imam niki mau jenengan rakaat kedua mboten mau surat Al-Fatihah. Oh, aku maca kok. Aduh, nah iki wis anu niki. Maka harus dipastikan ke jamaah yang lain. Itu nggih. Lah itulah pentingnya sholat berjamaah itu, sehingga yang lain kan tahu. Lah nanti ketika imam diberitahu seperti itu, tadi kata Rasulullah memastikan, terus dipastikan apa benar tadi saya di rakaat kedua tidak baca Al-Fatihah. Jamaah yang lain, nggih. Leres Pak Imam. Oh, nggih pun. Nambah 1 rakaat. Rakaat ketiga tadi dianggap rakaat kedua, berarti tinggal nambah 1 rakaat untuk rakaat terakhir. Nggih. Nah, nggih. Soalnya rakaat kedua, otomatis ini kan batal. Jadi untuk makmum ini tetap mengulang 2 kali. Jadi menambah dari awal. Nggih, berarti dia memulai sholat dari awal lagi. Mulai takbiratul ihram lagi. Secara seperti orang sholat kentut batal, nah, berarti dia mengulangi lagi. Nggih. Kalau imamnya ngeyel gimana? Lah itu. Nggih. Tadi intinya gini, intinya imam diingatkan dulu. Nanti kalau setelah salam, Pak Imam jenengan wau
rakaat kedua itu tidak baca Al-Fatihah. Ora, aku wis maca. Loh. Maka si makmum nanti nambah sendiri-sendiri. Pripun? Jadi mengke kasusnya nek kados ngeten, imamnya tetep mbok ora aku wis bener. Nanti makmumnya nambah sendiri 1 rakaat. Gitu nggih. Makmumnya nambah sendiri 1 rakaat tadi untuk napa? Melengkapi. Dados ngeten Bapak Ibu Rama. Rakaat yang ketiga karena tadi rakaat yang kedua itu tidak ada Al-Fatihahnya, dianggap tidak ada. Rakaat ketiganya dianggap rakaat kedua lah, nanti tinggal nambahi 1 rakaat. Nah, ini penting. Ya mungkin 1 kali kejadian seperti itu wajar. Ya sekali. 2 kali seminggu kok pengen telu mesti. Wah, ini berarti harus ada pergantian imam ini. Wah, ya faktornya macam-macam, Pak. Ternyata saya baca itu ya, ternyata nanti termasuk salah satu imam niku. Mbok pilih imam niku kok hari itu ngepasi sik akeh pikiran. Mumet itu. Baiknya jenengan mawon dados imam, tolong saya ganti ini. Dikhawatirkan itu. Seumpama nih ya. Kok imamnya capek kah? Ya, entah capek fisiknya karena mungkin habis bepergian atau imam banyak pikiran. Nah, sementara tolong gantikan dulu sebagai imam. Khawatir apa tadi? Nanti ya karena mungkin banyak pikiran akhirnya lupa. Ya, lupa. Lah nanti sholatnya bagaimana yang demikian? Lah tadi nek imam kok makmumnya sadar niki. Makmum sadar jelas hampir sepakat. Imamnya niki dereng maos Al-Fatihah di rakaat kedua. Kayak ngono wis Pak ora melu imamnya ndak boleh. Jenengan ndak boleh Pak ora aku melu imamnya ndak boleh. Karena apa? Imam tidak baca Al-Fatihah niku mergo lupa. Jenengan tidak baca itu mengikuti imam karena sadar. Awake dhewe sadar iki imamnya salah kok tetep tak peloni. Ning monggo imam karena imam merasa udah benar. Ya mungkin sholatnya si imam sah. Tapi makmum enggak bisa. Saya pernah saya ceritakan gitu. Ajeng masuk kelas, Pak, jam 7 pagi masuk kelas itu. Saya mau masuk kelas dicegat sama santri. Yo kayaknya di masjid-masjid kita kok enggak jauh santri-santri taklim di sini. Ustaz, tadi malam itu sholat maghrib imamnya itu 2 rakaat. Salam. Dan katanya sering nggih pun sepuh. Ya udah Ustaz, ketika kita ingatkan habis salam imamnya ngomong ora wis bener. Nah, ora wis bener kata si imam seperti itu. Lah terus ya sudah. Loh, katanya si santri pripun? Ya sudah. Loh, kamu ndak nambah? Ya ndak Ustaz. Ulangi sholatmu, sholat maghrib jam 7 pagi itu, Pak. Tak suruh ngulangi sholat maghrib. Sholatmu ndak sah. Ya karena imam tadi 2 rakaat mergo lupa. Lah kamu sholat 2 rakaat sadar. Orang sholat maghrib sadar kok 2 rakaat. Sholatnya Anda tidak sah. Ulangi, tak suruh. Dari sebelum masuk kelas tak suruh ngulangi sholat maghrib. Qadha sholat maghrib. Nah, terus gitu. Jadi nanti kasus imamnya itu, Imam Yesus Panggah Mawon sudah merasa benar bahwa yang dilakukannya itu benar, sedangkan hampir semua makmum itu mengatakan, wah enggak ini imamnya salah. Nah, berarti nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Nah, ini terkait dengan rukun. Ya bukan hanya Al-Fatihah kok. Nah, rukun yang lain juga. Ya, termasuk nanti misal ruku atau i'tidal, ya. Kok kemudian di pertengahan lupa tadi belum ruku, bagaimana? Langsung kembali ke posisi ruku. Langsung kembali posisi berdiri, kemudian dia ruku. Mendatangkan lah baru nanti sujud sahwi. Oh, nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Mudah-mudahan paham.
Kembali ke sini. Qiraatul Fatihah lil qadir itu bagi yang mampu. Apa yang Mas? Orang iso maca Al-Fatihah, mbok pilih ada. Orang yang dia baru masuk Islam. Ini ternyata non muslim yang sing hafal Al-Fatihah juga. Lagi wong Islam ora hafal Al-Fatihah yang malah kewalik. Nah, maka bagaimana bagi orang yang dia baru masuk Islam, napa mboten salat? Soalnya aku ora salat sih ngurung hafal dongane semisal. Enggak, tetap wajib salat. Karena orang kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selanjutnya salat. Wajib salat. Lo belum hafal doanya, tetap salat. Lah doanya bagaimana? Kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalimatut thayyibah. Tak kira nek kalimatut thayyibah kados la ilaha illallah napa astagfirullah napa Allahu akbar yang non muslim saja tak kira ya. Paham ya? Paham. Saya itu pernah waktu itu perjalanan naik kereta. Jelas ada ibu-ibu ngumputan jilbaban. Nggih, salib. Keretanya mak jeblong astagfirullah. Wah, astagfirullah. Kok ngerti astagfirullah? Ada juga yang non muslim. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nah, jadi sudah kayak menjadi nopo wis. Iya bahasa, sudah bahasa resmi Indonesia itu. Nah, maka kalau ada kemudian orang masuk Islam, baru masuk Islam dan proses belajar, maka tetap wajib sholat. Lah belum bisa baca Al-Fatihah tadi, baca kalimatut thayyibah. Ya nanti kalimatut thayyibahnya semampunya. Kalau bisa mungkin diganjilkan. Kalau satu, semisal satu paket gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 atau 3 kali. Nah nanti kalau di rukuknya kan subhanallah saja sudah cukup, gitu. Subhanallah sudah cukup. Nah nanti berdiri lagi karena belum bisa ya pokoknya sebisanya apa. Itu kalimat thayyibah. Tetap wajib sholat. Sambil proses belajar membaca Al-Fatihah. Saya ini ada Pak. Saya kemarin tuh ya, ada pertanyaan juga. Bagaimana sholat? Jadi, wah saya ini sinau niku gampang Pak. Ada sajadah Pak. Sajadah itu digelar, sajadah niku mengke takbiratul ihram. Allahu Akbar tinggal melu Allahu Akbar. Sajadah ndonga dhewe Pak. Engko sing niki baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang ada sajadah. Jadi imamnya sajadah. Ada pernah itu. Gimana itu hukumnya sholat mengikuti sajadah itu? Tapi diniati jadi makmumin apa mboten? Ya, mungkin itu sajadah kagem napa nggih pembelajaran mungkin boleh buat anak-anak ya atau orang yang baru masuk Islam. Jadi bagi yang mampu. Fardun. Jadi ini fardun. Ya ini hukumnya wajib. Menurut jumhur ulama hukumnya wajib. Harus Al-Fatihah, harus. Tapi ada satu pendapat menurut mazhab Hanafiyah itu Abu Hanifah itu ora kudu Al-Fatihah. Yang penting maca Al-Qur'an. Ada yang ngomong gitu. Ya di sini ya tidak wajib. Loh kok bisa? Dalilnya napa? Wonten surat Al-Muzammil ya ayat 20 ya. Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bisane macane napa? Nah, itu yang wajib, yang fardu ya. Nah, wajibnya Al-Fatihah. Nah, alam. Terus niku. Wal amru lil wujub. Jadi hukumnya wajib baca Al-Fatihah. Lah, wa tata'ayyan qiraatul Fatihah fi jami'i rakaat. Diwajibkan baca Al-Fatihah itu pada setiap rakaat. Mula mengke menawi kita buka tafsirnya, nama lain surat Al-Fatihah niku As-Sab'u Al-Masani. Nama lainnya.
Sab'un niku 7, masani iku yang diulang-ulang, dibolan-balen. Rakaat pertama yo Al-Fatihah. Rakaat kedua yo Al-Fatihah. Ketiga keempat yo Al-Fatihah. Maka disebut as-sab'u al-masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Fi jami'i rakaati shalah, pada setiap rakaat sholat. Ya. Lah, ini maca Al-Fatihah itu berlaku bagi siapa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Kalau di sini disebutkan dalam Al-Wajih fi Fiqh Islam, sawaul imam wal munfarid wal muqtadi inda Syafi'iyah. Wajib baca Al-Fatihah untuk satu imam. Kedua, munfarid. Munfarid niku salat sendirian. Nggih. Mula kan nek enten sing munfarid dan pripun niku nek niat ini. Nah, niate jamaah kan musolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Makmuman. Nah, makmuman ini berarti dia sebagai makmum, berarti salatnya jamaah. Lah nek sendiri munfarid dan salat dhewe kok makmuman. Lah makmume sapa? Salat dhewe kok makmuman. Nah, mulai niku ya, nek ada yang diniatnya itu ya seperti itu. Jadi nek salatnya sendirian itu munfaridan. Sendirian. Imam ya Al-Fatihah, munfaridan salat sendirian ya Al-Fatihah, makmum atau muqtadi juga baca Al-Fatihah. Ini menurut Syafi'iyah. Lah, walil imam wal munfarid faqat indal Malikiyah wal Hanafilah. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan menurut mazhab Hambali, cukup yang baca Al-Fatihah itu imam dan orang yang sholat sendiri saja. Makmum tidak perlu. Kecuali pada rokaat yang sir. Sebagaimana rokaat sholat zuhur, rokaat sholat asar, 1 rokaat terakhir sholat maghrib, 2 rokaat terakhir sholat isya. Nah, itu kan Al-Fatihah ini dibaca pelan, maka makmum wajib membaca. Nah, niku. Lah terus apa yang dilakukan? Ya berarti nyimak. Makmum ini berarti nyimak. Nah, monggo mau ikuti pendapat yang mana. Lah mungkin ada yang kemudian mengambil satu langkah bijak. Karena kasusnya nggih ngeten, Pak. Ini pernah terjadi, ini pernah kita dapati. Ketika imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Makmum baca Al-Fatihah. Imam baca surat. Pertengahan surat imam main deg-deg lali. Apa ya? Ora ning sing ngelikne. Masae makmum masih Al-Fatihah, sibuk Al-Fatihah dhewe. Hari ganti surat. Lah, kalau seperti itu bijaknya, ya ini juga dipraktekkan nanti biasanya kalau ada live niku nggih, imam-imam Masjidil Haram itu memberikan jeda. Memberikan jeda setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Nanti sejenak, tidak langsung baca surat. Nah, memberikan kesempatan bagi makmum untuk baca Al-Fatihah. Ya sekira juga tidak terlalu lama. Sekiranya, koyoke yo dirasa-rasa iki ketok wis cukup maca Al-Fatihah, baru si imam baca surah. Sehingga nanti nek imam kok dilalah di pertengahan baca surat lali, ada makmum. Malah makmum yang hafal Al-Qur'an barangkali, itu kemudian diingat. Monggo jadi sekali lagi ini sing bener sing ngendi, kita tidak ngomong yang bener yang mana, cuma mbok pilih panjenengan ngamalkan yang aku ya sebagai makmum juga kudu Al-Fatihah. Nah, itu berarti miturut mazhab Syafi'i. Nah, itu mawon nggih. Aku cukup ngrungokke wae nyimak itu. Berarti itu mengikuti mazhab
Hambali atau Maliki. Ya itu saja. Jadi kok langsung bener dia, monggo panjenengan. Saya hanya menyampaikan gitu. Lah dalile nopo? Dalile satu bagi Syafi'iyah tadi. La sholata liman lam yaraq bi Fatihatil Kitab. Enggak ada sholat. Sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Yo, yang tidak sah itu bagi siapa? Ya siapa? Yo imam, yo munfarid, yo makmum. Lah sedangkan mereka yang hanya cukup mendengarkan bacaan imam saja, ya ada yang berpendapat qiraahnya imam, bacaan imam itu juga bacaannya makmum. Gitu. Bacaane imam niku bacaane makmum. Fa idza quri'tal Qur'an fastami'ulah. Kalau dibacakan Al-Qur'an ya disimak, didengarkan. Nah, itu kan ayatnya gitu, ayatnya gitu. Nah, itu ternyata masing-masing ada dalilnya gitu. Jadi nek menurut mazhab Syafi'i niku wajib pokoknya yo imam yo makmum yo sendirian wajib. Dalilnya apa? Tidak sah salat, tidak sah bagi orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah itu dipukul rata. Siapa saja, yo makmum, yo imam, yo munfarid. Nah, tapi dalam kasus sholat berjamaah tadi dalilnya so bacaannya imam itu bacaan makmum. Nah, dalilnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian cabang permasalahan dari Al-Fatihah itu terkait dengan bismillahnya. Ini bismillah niku kok eneng Pak Imam macane bismillah dibanterke bismillahirrahmanirrahim. Eneng sik ngrungu kok langsung alhamdulillah. Iki janjane sing bener sing ngendi. Bacaan dalam sholat. Nah ini badane la sholata liman lam yaqul. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini ada satu hadis menyebutkan gini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain, sholaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma'a dan minhum yaqra bismillah. Terus enten hadis nih saking sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik niku sinten? Pembantunya Rasulullah. Ini pembantu Rasulullah. Terus Anas bin Malik niku riyin nalika Rasulullah niku hijrah saking Mekah menuju Madinah. Orang-orang Madinah niku kan nyukani napa sih? Hadiah. Rasulullah niku kula gadah hadiah. Bukan sedekah ya. Rasulullah tidak menerima sedekah. Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi Rasulullah menerima hadiah. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Lah, mbok Anas bin Malik itu aku ki ora duwe apa-apa. Mau ngasih hadiah kok enggak punya apa-apa. Akhirnya anak kecil waktu itu kalau enggak salah satu riwayat 9 atau 10 tahun. Bocah itu dibawa, ya Rasulullah. Saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk saya berikan kepada Anda sebagai hadiah. Wis iki wae. Putrane kula niki tak suwake jenengan kajenge ngawula kalian jenengan. Mas kebutuhane jenengan napa, njaluk tulung napa kajenge lare kula. Nah, itu Anas bin Malik. Jadi Rasulullah ajeng wudu sing nyepake kaya sinten? Anas bin Malik. Ya. Rasulullah mau keluar, mau pakai sendal, siang menyiapkan sandalnya Anas bin Malik. Ngawula niku. Bahasane kita wis ngawula. Lah Anas bin Malik. Beliau ngendika ngeten. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu mereka tadi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yaftatihuna shalah membuka bacaan salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi riwayat, dan disebutkan dalam riwayat lain Anas bin Malik masih sama. Aku mengerjakan sholat bersama Abu Bakar. Berarti mengerjakan sholat bersama Abu Bakar itu Abu Bakar sebagai imam. Tadi Rasulullah juga sebagai imam.
Kemudian dan juga di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Falam asma, aku tidak mendengar ahad dan minhum dari mereka yang jadi imam tadi yaqra bismillah. Aku tidak mendengar mereka membaca bismillah. Nah, itu satu pendapat. Ya. Sehingga nanti dalam hadis Maliki ini maca bismillah itu makruh. Walan maca iftitah makruh, ta'awud makruh, bismillah makruh, Allahu akbar, alhamdulillah langsung. Dalilnya ini kitab Umdatul Ahkam. Sini mbok pilih ada ya santri-santri. Umdatul Ahkam ini hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Bukhari semua. Ya, ini terkait dengan hukum bacaan sholat. Lah ada pernah yondang jenenge sab'u masani. Sab'un niku pinten? 7. Nek bismillah ora diwaca dadi 6. Yondak wong jenenge Al-Fatihah niku sab'un masani, 7 ayat yang diulang-ulang kok. Iki bismillah ora diwaca. Lah gimana? Nah, sehingga ada tetap dibaca. Bacanya bagaimana? Yo keras. Sebagaimana alhamdulillahnya juga dibaca keras. Nah, maka di sini ada beberapa pendapat terkait dengan membaca basmalah. Wal basmalah amma falil ulama'i ara'u salasah. Iki bismillah iki termasuk surat termasuk ayat Al-Fatihah napa mboten? Pendapat yang pertama, annaha laysat ayat minal Fatihah. Ini menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Lah bismillah bukan bukan ayat dari Al-Fatihah. Pitu niku saka ngendi? Hah? Bukan tambah amin. Saya dapatkan penjelasan dari salah seorang ulama, Syekh bin Bas itu beliau mengatakan. Jadi nanti yang ayat yang panjang yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu nanti dibagi 2 di ayat yang panjangnya ini. Sehingga tetap jumlahnya 7. Itu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim 6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin 7. Riwayatnya ada seperti itu. Ya tetap 7 ayat senajan bismillah. Karena gini, bismillah itu ditulis untuk memisahkan setiap surat kecuali surat At-Taubah. Anjenan jus 30 mawon lah nggih sing surate pendek-pendek. Niku ajeng amayata sa'alun nanten bismillah. Nah bismillah wan nazi'at. Lajeng bismillah. Nah, jadi ternyata ada pendapat bismillah itu ditulis sebagai pemisah antar surat. Lalu para ulama sepakat ada ayat itu bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ini ada bismillahirrahmanirrahim. Oh itu berarti ya surat. Neng di awal-awal itu berarti bismillah ini bukan termasuk ayat, tapi dia hanya sebagai pemisah antar surat. Termasuk dalil yang lain, bismillah itu termasuk ayat, berarti inna atoinakal kautsar itu mungkin bismillah termasuk. Rasulullah niku nate bisa gitu. Rasulullah itu pernah tidur. Pas ndingkluk gitu, beliau langsung tersenyum. Terus beliau mengatakan gini, baru saja turun kepadaku 1 surat. Baru saja turun kepadaku 1 surat. Kemudian Rasulullah aja, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah itu kan itu berarti bismillah dihitung surat. Itu ditafsir nanti ada tafsir panjenengan sekarang bisa beliau ketika bangun barusan turun kepadaku 1 surat. Nah, kemudian beliau bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pinten ayat niku berarti?
sekawan. Ya, sekawan. Nah, maka pendapat yang pertama, bismillah itu bukan termasuk bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu ya dari alhamdulillah itu. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya nanti dilanjut akan datang ya terkait dengan bismillahnya. Nek terkait dengan Al-Fatihah pun Bang ya, monggo itu jenengan makmum munfarid apa mau makmum mau baca Al-Fatihah nggih monggo, makmum cukup mendengarkan bacaannya imam nggih. Monggo saya tidak istilahnya yang betul yang ini tidak. Saya hanya memberikan tadi penjelasannya saja. Nek makmum baca Al-Fatihah berarti itu menurut mazhab Syafi'i dengan dalil tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, sedangkan yang lain tadi bahwa bacaannya imam itu bacaan bagi makmum. Oke, jawabannya besok. Tolong diingatkan lagi ya. Lahan ya. Baik. Oke. Salat sir bacaan imam terlalu cepat. Terlalu cepat. Ini insyaallah ada jawaban. Tinggal saya buka catatannya saja, udah ada insyaallah sudah ada. Insyaallah nanti dijawab di pertemuan yang akan datang. Wabillahi makatan Bapak Ibu rahimakumullah kang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika. Mugi-mugi nggih sebagai wawasan tambahan ilmu khususipun kagem kula pribadi lan jamaah sekalian, kata kelepatanipun kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.